Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, balik lagi sama ibu ya. Kita belajar lagi sama ibu. Hari ini pembelajaran pertama kita belajar tematik pembelajaran 4. Kita gabung ya, pembelajaran 4 dan 5 kita gabung, tapi nggak banyak kok, sedikit. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Kita baca bismillah dulu. Kita baca bismillah bersama-sama ya. Ayo, bismillahirrohmanirrohim. Langsung aja ya, kita mulai pembelajaran yang 4-nya dulu. Di sini kita perhatikan. Di sini ada Ino dan Airin memiliki kegemaran berbeda. Airin gemar bernyanyi dan Ino gemar membaca puisi. Tetapi Ino dan Airin selalu rukun dan bergotong royong. Nah, di sini ada percakapan. Kita lihat di sini ada percakapan antara ibu bersama Ino. Nah, kita baca dulu ya percakapannya. Kita baca bareng-bareng. Di sini ibu berkata, "Ino, kita sudah mendengarkan adikmu Airin bernyanyi. Ibu tahu kamu senang membaca puisi. Bagaimana kalau sekarang kamu membaca puisi?" Inonya menjawab, "Baik Bu, Ino akan membaca puisi." Nah, di sini pada ayo membaca. Di sini ada puisi berjudul Rumah. Nanti kalian baca puisinya ya. Sekarang ibu contohkan dulu membaca puisinya seperti apa ya. Rumah. Di rumah aku berkumpul bersama keluarga. Di rumah aku tumbuh. Di rumah aku mendapatkan pengalaman. Di rumah ayah dan ibu mengajarku. Ayah dan ibu tidak pernah lelah merawatku. Aku selalu ingin cepat pulang ke rumah. Nah, di sini ada gambar. Ino membaca puisi di depan Airin dan ayahnya. Nah, pada saat membaca puisi itu kita tidak sembarangan baca ya. Membaca puisi dengan membaca cerita itu berbeda. Nah, kalau membaca puisi itu kita harus menggunakan penghayatan. Jadi kita harus menghayati puisinya itu temanya gimana. Kalau puisinya temanya sedih, berarti kita juga harus dengan menggunakan ekspresi yang sedih. Jika puisinya bertemakan kegembiraan, berarti kita pada saat membaca puisinya juga ekspresi kita itu harus menunjukkan dari isi puisi tersebut. Jadi ekspresi kita juga harus bahagia, gitu ya, mengerti? Nah, nanti kalian peragakan ya membaca puisi ini. Nah, di sini ada puisi lagi. Di sini ada puisi berjudul Ayo Gotong Royong. Nah, sekarang kalian dengarkan ibu membaca puisi Ayo Gotong Royong ini. Ayo gotong royong. Ayo kawan, kita gotong royong. Pekerjaan berat menjadi ringan, pekerjaan sulit menjadi mudah. 1, 2, dan 3. Ayo kita bersama-sama. Ayo bersihkan sekolah kita. Ayo kawan, jangan malas. Jangan cemaskan peluh. Tak perlu takut lelah. Asal senang dan gembira. Seluruh lelah akan hilang. Lingkungan bersih, rapi tertata. Nah, gitu ya. Jadi pada saat membaca puisi itu kita harus mengekspresikan diri kita. Di sini kan temanya tadi yang gotong royong kegembiraan ya, semangat. Jadi pada saat membacanya juga kita harus gembira dan semangat. Nah, di sini pada kini aku tahu juga dijelaskan bahwa membaca puisi itu berbeda dengan membaca cerita. Puisi harus dibacakan dengan penuh perasaan, jadi kita harus menghayatinya. Ketika puisinya sedih, berarti kita juga harus menghayatinya dengan ekspresi yang sedih. Perasaan itu juga harus tampak pada wajah kita ketika puisinya itu temanya menyenangkan, berarti wajah kita juga harus mengekspresikan menyenangkan ya, tidak boleh sedih. Masa puisinya senang wajah kitanya murung, kayak gitu ya. Nah, selain itu suara pada saat membaca puisi juga harus jelas. Kita harus menunjukkan perasaan dari pembaca puisi. Pada saat membaca puisi juga kita tidak usah terburu-buru ya. Pelan-pelan saja kita perhatikan titik dan komanya. Nah, intonasinya juga harus
diperhatikan, lafalnya juga harus diperhatikan. Jadi pengucapan katanya itu harus jelas, intonasinya jedanya itu harus jelas. Jadi ketika ada koma, berarti kita harus berhenti dulu sebentar. Ya, itu sudah paham? Puisi juga disebut sebagai sajak. Nah, puisi juga terdiri dari bait-bait. Nah, seperti ini. Di sini kan ada yang ayo gotong royong. Di sini ada berbait-bait. Berapa bait ya? Di sini ada 1, 2, dan 3 bait. Nah, dalam satu bait itu terdiri dari beberapa kalimat seperti ini. Misalnya 1 bait, 2 bait, 3 bait. Seperti itu ya. Nah, bacaan puisi juga biasanya ada yang menggunakan lagu dan disertai juga dengan gaya ya. Misalnya kayak gini. Rumah gitu. Kalau yang menggunakan kalau yang menggunakan gaya dan menggunakan lagu itu namanya deklamasi, yaitu cara untuk membaca puisi dengan menggunakan lagu dan gaya. Nah, untuk yang ini kita bahas bersama-sama saja ya. Untuk yang ayo mencari tahu. Di sini akan ada beberapa kata. Nih, di sini ada beberapa kata. Di sini kan perintahnya coba cari tahu makna dari kata-kata di bawah ini. Yang pertama itu ada pengalaman. Pengalaman di sini berarti bermakna apa? Pengalaman itu berarti maknanya hal yang pernah kita alami ya. Itu namanya pengalaman. Lalu ada kata merawat. Di sini merawat berarti maknanya kalau kita merawat kucing, itu kan berarti kita bisa bermakna memelihara dan lainnya ya. Lalu selanjutnya di sini ada kata lelah. Lelah di sini bisa bermakna tidak memiliki tenaga, capek gitu ya. Selanjutnya ada kata tumbuh. Tumbuh di sini berarti memiliki makna bertambah besar ya, tumbuh, bisa bertambah besar. Lalu yang terakhir ada berkumpul. Di sini berkumpul di sini berarti memiliki makna bersama-sama ya, menjadi satu, berkelompok. Ya, udah paham kan? Paham kan? Nanti kalian di rumah membuat video membaca puisi yang rumah. Nanti ibu nilai. Yang dinilai oleh ibu ini berdasarkan di sini. Berdasarkan ekspresinya, suara, mengucapkan kata-katanya, dan penampilan kalian. Ya, nanti kalian videokan kirim ke ibu. Selanjutnya kita lihat pada ayo berdiskusi. Di sini ada ayah Ino akan membuat jendela. Ayah mengukur panjang kayu yang akan digunakan. Alat ukur panjang apakah yang tepat digunakan ayah Ino? Nah, kemarin kan sudah ibu jelaskan alat ukur yang digunakan oleh tukang kayu, tukang bangunan itu apa? Masih apa? Meteran gulung ya. Nih, meteran gulung. Nah, meteran gulung ini biasanya dipakai untuk mengukur panjang kayu, panjang meja, tinggi pintu, dan lain sebagainya. Nah, satuan yang digunakan meteran ini yaitu meter atau M ya. Nah, karena kemarin kalian sudah belajar untuk mengukur benda, berarti nanti kalian yang ini tidak usah saja ya, karena kalian sudah belajar mengukur benda. Karena kalian kemarin sudah belajar cara mengukur panjang benda, berarti yang ini kita lewati saja. Nah, untuk yang ayo bercerita di sini kemarin juga sudah ya, kita lewati saja. Yang ayo bernyanyi juga kita lewati, kita langsung saja pada pembelajaran 5 ya. Di sini ibu baca dulu yang atasnya. Ino dan Airin selalu bekerja sama mengerjakan tugas di rumah. Ino dan Airin selalu rukun dan patuh pada nasihat orang tua. Nah, kita lihat di sini ada gambar Ino bersama Airin sedang di taman ya, sedang melihat ada kupu-kupu. Nah, ayo mengamati. Ino dan Airin sedang menyiram tanaman. Tiba-tiba 2 ekor kupu-kupu datang. Kupu-kupu hinggap pada bunga. Sambil mengerjakan tugas, mereka bernyanyi. Mereka menyanyi lagu kupu-kupu.
Nah, lagu kupu-kupu ini selain bisa dinyanyikan, juga bisa dibaca seperti puisi ya, bisa dideklamasikan. Tadi apa coba deklamasi itu apa? Masih inget nggak? Deklamasi itu cara membaca puisi dengan menggunakan lagu dan menggunakan gerak tubuh ya. Ibu contohkan di sini. Untuk yang kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang mekar, berayun di dahan yang lemah. Tidaklah sayapmu merasa lelah? Nah, seperti itu ya. Nanti kalian kalau buat baca puisi harus lebih bagus dari ibu ya. Ibu mah kurang bisa. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang cara membaca puisi ya, aturan dalam membaca puisi. Sekarang kita ulas lagi. Di sini ada cara membaca puisi, ada 3 aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu di sini ada ketepatan ekspresi wajah. Yang kedua ada gerakan anggota tubuh. Yang ketiga ada kejelasan pengucapan. Lalu selain itu ekspresi wajah juga harus diperhatikan. Harus sesuai dengan isi puisinya. Kalau isi puisinya sedih berarti wajah kita harus menunjukkan kesedihan. Kalau puisinya bahagia berarti ekspresi kita, wajah kita harus menunjukkan kebahagiaan, ya. Gerak anggota tubuhnya juga harus diperhatikan ya, harus sesuai dengan katanya. Yang paling penting pengucapannya harus jelas agar makna kata dapat dipahami dengan benar. Lanjut pada halaman selanjutnya, di sini ada ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Kita baca bareng-bareng ya. Tugas Ino dan Airin. Ino dan Airin mempunyai tugas menyiram tanaman. Ibu yang memberi tugas kepada Ino dan Airin. Ino dan Airin melaksanakan tugas dengan baik. Tugas menyiram tanaman dilakukan setiap sore. Ino dan Airin bekerja sama menyiram tanaman. Taman bunga tumbuh subur di halaman. Beraneka bunga tumbuh dengan warna yang cantik. Bunga mawar, melati, anggrek tampak subur. Puas hati melihatnya. Nah, di sini ada gambar si Ino dan Airin sedang menyiram tanamannya ya. Nah, untuk pertanyaan di bawahnya, kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama itu apa tugas Ino dan Airin? Tadi tugas Ino dan Airin adalah menyiram tanaman. Ya, benar. Tuh, menyiram tanaman. Ada tadi jawabannya ada di bacaan di atasnya ya. Yang kedua, siapa yang memberi tugas kepada Ino dan Airin? Siapa tadi yang memberi tugasnya? Iya, ibu dan ibunya ya. Ibunya yang memberi tugas kepada Ino dan Airin. Yang ketiga ada bagaimana Ino dan Airin mengerjakan tugasnya. Bagaimana? Saja ya Ino dan Airin melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu yang keempat ada sebutkan bunga-bunga yang tumbuh di halaman Ino. Tadi ada bunga apa aja? Tadi ada bunga ini ya, bunga mawar, bunga melati, dan bunga anggrek. Yang terakhir ada pertanyaan mengapa Ino dan Airin puas melihat bunga-bunga. Kenapa? Karena tadi bunga-bunganya itu nanti kalian beri tanda silang pada gambar-gambar yang tidak menunjukkan pengambalan dari sila Pancasila. Nah, yang terakhir di sini ada ayo mencari tahu. Nanti kalian seperti yang tadi di pembelajaran 4 ya, kalian cari arti dari kata-kata tersebut, kata-kata ini. Di sini kan ada hilir mudik, nanti kalian cari artinya hilir mudik itu apa, nanti kalian isi di sini ya. Untuk yang ayo menulis dan ayo berolahraga kita lewati saja. Nah, sekian pembelajaran hari ini dari Ibu ya. Alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Nah, tugas kalian tematik hari ini nanti kalian buat baca puisi, kalian rekam,
Kalian baca puisinya harus memperhatikan aturan-aturan pembacaan puisinya ya. Dan Kandi mengerjakan yang halaman. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalian apabila ada yang belum paham atau yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung saja WA ke Ibu ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.